Pesan Semar tentang weton wage, legi, kliwon, pahing, atau pon. Kalau kamu lahir di salah satu weton ini, wage, legi, kliwon, pahing, atau pon, jangan buru-buru anggap video ini cuma cerita lama. Karena ada satu hal yang jarang dibahas orang, dan justru disitulah letak bahayanya. Banyak orang sibuk mencari ramalan, sibuk mencari keberuntungan, sibuk mencari hari baik, sibuk mencari siapa yang salah dalam hidupnya. Tapi sedikit sekali yang benar-benar mau mendengar pesan Semar. Bukan sekedar tokoh pewayangan, bukan cuma sosok lucu, tua, dan sering dianggap penghibur. Karena di balik wajah sederhana Semar, ada pesan yang sangat dalam. Pesan yang kalau didengar baik-baik, bisa menampar hidupmu. Dan yang mengejutkan, pesan itu terasa sangat dekat dengan orang-orang yang lahir di weton wage, legi, kliwon, pahing, dan pon. Kenapa? Karena masing-masing weton ini punya kecenderungan hidup, punya pintu ujian, punya kelemahan yang sering diulang, dan punya jalan selamat yang sering justru diabaikan. Kalau kamu merasa hidupmu akhir-akhir ini berat, rezeki seret, hati gelisah, hubungan retak, atau langkahmu mentok terus, klik like sekarang, subscribe channel ini, dan tulis di komentar, "Wetonku, aku siap dengar pesan Semar." Karena malam ini, kita tidak sedang bahas mitos kosong. Kita sedang membedah sesuatu yang lebih dalam. Apa sebenarnya pesan Semar untuk tiap weton? Dan kenapa banyak orang baru sadar setelah hidupnya terlanjur berantakan? Bagian 1. Siapa Semar dan kenapa pesannya dianggap berat? Sebelum masuk ke wage, legi, kliwon, pahing, dan pon, kita harus paham dulu satu hal. Kenapa Semar? Kenapa bukan tokoh lain? Karena Semar itu unik. Dia bukan raja, bukan panglima, bukan kesatria yang selalu tampil gagah. Tapi justru dia sering jadi tempat pulang, tempat bertanya, tempat tokoh-tokoh besar mencari arah. Semar itu lambang dari kebijaksanaan yang tidak ribut, kebenaran yang tidak selalu enak didengar, nasihat yang sederhana, tapi sering terasa paling menusuk. Dan ada satu pola yang menarik. Pesan-pesan Semar itu hampir selalu bicara soal jangan sombong saat naik, jangan putus asa saat jatuh, jangan tertipu tampilan luar, jangan serakah pada dunia, dan jangan lupa pada lagu hidup yang bersih. Nah, kalau ini dikaitkan dengan weton, maka pesannya jadi terasa sangat tajam. Karena banyak masalah orang bukan datang dari takdir yang jahat, tapi dari wataknya sendiri yang tidak dikendalikan. Bagian 2, pesan Semar untuk wage. Jangan terlalu memikirkan orang, sampai dirimu hancur. Kita mulai dari wage. Kalau kamu wage, coba dengar pelan-pelan. Banyak orang wage hidup dengan wajah tenang, tapi hati yang sibuk. Kelihatannya biasa, kelihatannya sabar, kelihatannya kuat. Padahal di dalamnya, gampang kepikiran, gampang merasa bersalah, susah bilang tidak, dan sering mengorbankan diri demi ketenangan orang lain. Itulah sebabnya, pesan Semar untuk wage terasa seperti tamparan. Wong sing kakehan mikir wong liyo, seolah ngopeni uripe dewe. Orang yang terlalu memikirkan orang lain, sering lupa merawat hidupnya sendiri. Itu wage banget. Karena banyak wage, bantu sana-sini, tapi hidupnya sendiri bocor. Menenangkan orang lain, tapi dirinya sendiri kacau. Takut menyakiti hati orang, tapi rela menyakiti diri sendiri. Dan dari sinilah banyak kehancuran diam-diam dimulai. Bukan karena wage lemah, tapi karena wage terlalu lama hidup tanpa batas. Pesan Semar untuk wage jelas, belajar tegas, belajar menjaga energi, belajar menerima bahwa tidak semua orang harus disenangkan. Kalau tidak, wage akan capek sendiri, habis sendiri, dan bingung sendiri. Bagian 3, pesan Semar untuk legi. Jangan terlalu tergiur manisnya dunia. Sekarang kita masuk ke legi. Legi sering dikaitkan dengan aura yang manis, mudah disukai, enak diajak bicara, punya daya tarik sosial, kadang membawa kenyamanan bagi orang lain. Tapi justru disitulah jebakannya. Karena yang terasa manis, sering bikin lupa pada racun yang datang pelan-pelan. Pesan Semar untuk legi adalah, singkatan legi, durung mesti marani selamat. Yang tampak manis, belum tentu membawa selamat. Coba jujur, berapa banyak orang legi yang akhirnya jatuh karena terlalu percaya omongan manis, terlalu cepat luluh, terlalu senang dipuji, terlalu mudah masuk ke hubungan, bisnis, atau pergaulan yang kelihatannya nyaman di awal. Legi sering diungsi bukan lewat kesusahan yang keras, tapi lewat godaan yang halus,
Dan godaan paling bahaya itu bukan yang membuatmu takut, tapi yang membuatmu merasa aman, padahal diam-diam sedang menyeretmu. Pesan Semar untuk Legi, jangan gampang terbuai. Jangan memilih berdasarkan rasa enak sesaat. Jangan menukar arah hidupmu hanya karena kenyamanan instan. Karena orang lagi sering tidak jatuh karena musuh besar, tapi karena terlalu percaya pada yang manis-manis. Bagian 4. Pesan Semar untuk Kliwon. Kuat itu bukan berarti harus menyendiri. Sekarang Kliwon sering dianggap punya energi kuat, aura tajam, pikiran dalam, kadang misterius, kadang sulit ditebak. Banyak orang Kliwon punya kecenderungan menyimpan semuanya sendiri, tidak gampang terbuka, terlihat kuat, padahal sebenarnya lelah, tidak suka diremehkan, dan diam-diam punya beban batin yang berat. Pesan Semar untuk Kliwon sangat keras. Sing rumongso kuat, asring tipu amarga ora gelem nyuwun pitulungan. Orang yang merasa kuat sering jatuh karena tidak mau minta pertolongan. Itu menusuk sekali, karena banyak Kliwon hidup dengan prinsip, biar aku tanggung sendiri. Masalahnya, hidup bukan cuma soal kuat menahan. Hidup juga soal tahu kapan harus bicara, kapan harus istirahat, kapan harus minta bantuan. Kalau tidak, Kliwon bisa meledak di waktu yang salah, memutus hubungan tanpa penjelasan, atau tenggelam dalam pikirannya sendiri. Pesan Semar untuk Kliwon, bukan menyuruh lemah, tapi mengingatkan, jangan bangga pada luka yang kamu simpan sendiri. Karena orang yang terlalu lama memikul semuanya sendiri, pelan-pelan akan kehilangan arah, meski dari luar terlihat tegar. Bagian 5. Pesan Semar untuk Pahing. Jangan memaksa hidup berlari saat hatimu belum tenang. Sekarang Pahing. Pahing sering punya tenaga hidup yang besar. Ada dorongan untuk bergerak, bekerja, mengejar, dan membuktikan diri. Bisa kelihatan kuat, aktif, ambisius, dan tidak mau kalah. Tapi justru karena itu, Pahing sering jatuh pada satu jebakan. Terlalu memaksa. Pesan Semar untuk Pahing sangat penting. Sing kesusung golek menang, kerep ora weruh opo sing ilang. Orang yang terlalu buru-buru mengejar kemenangan sering tidak sadar apa yang hilang. Pahing sering merasa harus cepat berhasil, harus cepat punya hasil, harus cepat menunjukkan perubahan, harus cepat keluar dari keadaan sulit. Padahal hidup tidak selalu bisa dipaksa. Kalau hati belum tenang, pikiran belum jernih, niat belum bersih, langkah yang cepat justru bisa membawa ke jurang. Pesan Semar untuk Pahing, tenang bukan berarti kalah, lambat bukan berarti gagal, berhenti sebentar bukan berarti menyerah. Karena banyak Pahing kehilangan hubungan, kesehatan, ketenangan, bahkan dirinya sendiri, hanya karena terlalu sibuk mengejar sesuatu yang belum tentu memang untuknya. Bagian 6. Pesan Semar untuk Pon, jangan terlalu memendam, nanti hidupmu pecah dari dalam. Terakhir, Pon sering punya hati yang dalam, bisa sabar, bisa tahan, bisa diam sangat lama, dan sering terlihat baik-baik saja. Tapi Pon punya satu kelemahan besar, memendam terlalu lama. Pesan Semar untuk Pon sangat dalam. Sing kerep meneng, dudu ateges ora tatu. Orang yang sering diam bukan berarti tidak terluka. Banyak Pon menyimpan kecewa sendiri, menyimpan marah sendiri, menyimpan lelah sendiri, dan membiarkan semua itu menumpuk. Sampai suatu saat, bukan hanya emosi yang pecah, tapi keputusan hidup ikut kacau. Pon bisa tiba-tiba menjauh, tiba-tiba dingin, tiba-tiba menghilang, tiba-tiba mengambil keputusan yang membuat orang lain kaget. Kenapa? Karena yang lama dipendam, akhirnya mencari jalan keluar. Pesan Semar untuk Pon, bicara sebelum semuanya telat. Keluarkan beban sebelum jadi racun. Cari orang yang bisa dipercaya, dan jangan merasa harus selalu kelihatan kuat. Karena diam yang terlalu lama sering bukan tanda damai, tapi tanda luka yang belum sembuh. Bagian 7. Jadi apa inti pesan Semar untuk semua weton ini? Kalau kita tarik garis besar, pesan Semar untuk Wage, Legi, Kliwon, Pahing, dan Pon sebenarnya sama-sama mengarah ke satu hal. Musuh terbesar manusia sering bukan dari luar, tapi dari watak yang tidak dijaga.
Wage bisa hancur karena terlalu memikirkan orang. Legi bisa jatuh karena terlalu mudah terbuai. Kliwon bisa remuk karena menanggung sendiri. Pahing bisa salah arah karena terlalu memaksa. Pon bisa pecah karena terlalu memendam. Lihat, masalahnya bukan di wetonnya, masalahnya di pola hidup yang dibiarkan. Dan justru disinilah kekuatan ajaran Semar. Semar tidak sedang menakut-nakuti, Semar sedang menunjukkan cermin. Cermin yang bilang, ini loh titik rawanmu, ini loh pintu jatuhmu, ini loh bagian dirimu yang harus kamu jaga. Karena weton bukan kutukan, weton adalah pengingat. Bagian 8, cerita singkat. Kenapa banyak orang baru ingat pesan Semar saat hidupnya sudah goyah? Bayangkan ada 5 orang, 1 wage, 1 legi, 1 kliwon, 1 pahing, 1 pon. Awalnya hidup mereka terlihat biasa saja. Wage sibuk bantu semua orang, sampai lupa dirinya habis. Legi percaya pada kata-kata manis, sampai tertipu. Kliwon diam dan kuat, sampai akhirnya tumbang sendiri. Pahing berlari keras, sampai kehilangan arah. Pon memendam terlalu lama, sampai meledak. Lalu ketika hidup mulai goyah, mereka baru sadar satu hal, yang selama ini dianggap biasa, ternyata adalah pintu kehancuran. Dan di saat seperti itulah, pesan Semar tidak lagi terdengar seperti petuah tua, tapi seperti alarm. Bagian 9, apa yang harus dilakukan setelah mendengar pesan ini? Kalau kamu sudah tahu wetonmu, jangan berhenti di rasa penasaran. Lakukan ini. 1. Kenali titik rawanmu. Tanya diri sendiri, aku ini wage yang terlalu gak enakan, legi yang terlalu mudah percaya, kliwon yang terlalu memendam, pahing yang terlalu memaksa, pon yang terlalu diam. 2. Pasang 1 pagar baru, bukan perubahan besar dulu. 1 saja, belajar bilang tidak, menunda keputusan saat emosi, bicara jujur, memisahkan uang, berhenti mengejar validasi. 3. Jangan tunggu hidup rusak dulu. Ini yang paling penting. Banyak orang baru mau mendengar nasihat setelah segalanya pecah, setelah uang habis, setelah hubungan retak, setelah mental jatuh. Padahal tujuan pesan Semar bukan supaya kamu takut, tapi supaya kamu lebih cepat sadar. Jadi, pesan Semar tentang weton wage, legi, kliwon, pahing dan pon bukan tentang siapa yang paling sial, bukan tentang siapa yang paling hebat, bukan juga tentang siapa yang dijamin menderita atau dijamin berjaya, tapi tentang ini, setiap weton punya pintu ujian, dan setiap ujian selalu datang lewat watak yang tidak dijaga. Kalau kamu bisa menjaga watakmu, kamu sedang menutup pintu kehancuran. Kalau kamu mengabaikannya, kamu sedang membiarkan hidupmu bocor sedikit demi sedikit. Kalau kamu merasa naskah ini ngena banget, klik like sekarang, subscribe channel ini, dan tulis di komentar, wetonku adalah, dan pesan Semar yang paling kena buatku adalah.